Usai melaporkan adanya kekerasan dalam rumah tangganya, muncul sangkaan pencurian dalam keluarga bagi Krisni Yuan Wang guna jalani proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya. Proses hukum tersebut, Krisni Yuan Wang dituntut Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, yaitu pidana buih selama 5 bulan. Atas tuntutan JPU, pihak penasehat hukum maupun terdakwa sampaikan pledoi secara masing-masing. Sedangkan, anak terdakwa juga serta menuangkan ungkapan hati melalui tinta di atas kertas. Adapun, penasehat hukum terdakwa dalam pledoi mengungkapkan fakta proses sidang bahwa tidak ada saksi yang menyebutkan terdakwa mencuri cincin. Hal lainnya, jeratan pasal sebagaimana mengutip keterangan ahli yakni Profesor Sajijono, jeratan pidana bisa diterapkan bila sepasang suami istri telah pisah satu atap rumah. Jeratan pidana terhadap Krisni Yuan Wang saat itu statusnya masih suami istri dan tinggal serumah, ungkap Iskandar. Sedangkan, Krisni Yuan Wang menyampaikan nota pembelaannya, berupa, dirinya sebagai ibu rumah tangga yang alami kekerasan hingga terancam nyawanya terpaksa keluar rumah untuk kembali ke orang tuanya di Jakarta. Saya seorang ibu rumah tangga yang harus merawat 3 orang anak, dalam kondisi alami kekerasan terpaksa memilih balik ke rumah orang tuanya, dengan kondisi tergesa-gesa memboyong pakaian maupun kebutuhan sekolah anak-anaknya. Saya tidak ada niatan mengambil cincin tersebut, Yang Mulia juga memiliki istri sebagaimana saya yang mendapat perlakuan kekerasan. Saya mohon Yang Mulia menjatuhkan putusan yang benar-benar adil, pinta Krisni. Sementara, sang anak Krisni Yuan Wang yakni Rafael Deangelo Susanto, yang turut alami peristiwa melalui lubuk hatinya yang dituangkan dalam tulisan tangan di atas kertas, menyampaikan, dirinya melihat dan mendengar secara langsung mama saya dihina, dianiaya, disiksa oleh sang ayah yaitu De Irsan pribadi Susanto. Lebih lanjut, dalam goresan tinta di atas kertas, disebutkan, sang ayah berubah perangainya menjadi kasar, suka pemarah bahkan sudah tidak peduli lagi dengan keluarga. Kejadian pertengkaran dan penyiksaan yang dialami mamanya berulang kali membuat dirinya dan adik-adiknya menjadi sangat trauma, tertekan dan ketakutan. Rafael Deangelo Susanto mengaku dirinya yang memohon kepada mamanya untuk segera cepat-cepat keluar rumah karena sudah tidak tahan lagi di rumah dan demi menyelamatkan mamanya dari kekerasan. Permohonan yang dituangkan dalam tulisan tangan di atas kertas, Rafael Deangelo Susanto meminta sang pengadil tidak menghukum mamanya. Bebaskan mama saya dari segala tuduhan dan tuntutan. Mama saya tidak bersalah. Hidup mama saya selama ini sudah cukup menderita. Mohon bebaskan mama. Biarkan mama kembali pulang untuk mengurus dan merawat saya dan adik-adik. Semoga doa dan harapan saya dan adik-adik kepada Tuhan agar mama dan saya berserta adik-adik bisa kembali jalani hidup tenang dan damai, pinta Rafael Deangelo Susanto. Usai nota pembelaan, pihak Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tanjung Perak akan memberikan tanggapan secara tertulis. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Hal ini sesuai dengan bukti dan fakta persidangan bahwa terbukti terdakwa menolak terlapor menolak supaya terdakwa diproses dulu saja dengan keluar dari kondisi cincin. Bahwa selain ini juga terlihat pada satu upaya perdamaian yang dilakukan antara terlapor dan terdakwa saat di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, terlihat juga permintaan pelapor agar terdakwa mencabut laporan polisi mengenai KDT, barulah pelapor akan mencabut laporan polisi mengenai persoalan cincin ini, di mana saat ini persoalan tersebut sedang dalam proses kasasi. Hal lain yang dapat menunjukkan bahwa laporan polisi itu merupakan serangan balik dari pelapor terlihat saat terdakwa berupaya membeli tersebut, tapi ditolak saat orang tua terlapor di Jakarta maupun saat terdakwa berada di Surabaya. Menurut saksi, alasan penolakan dari saksi bahwa saksi itu yang menyatakan tidak mau ikut campur adalah alibi saja. Sebab ternyata fakta bahwa dalam berkas perkara ada surat pengaduan yang sama tanggalnya dengan aduan pelaporan yang tulis dan ditandatangani saudara Bambang yang mengadukan kepada polisi tentang cincin perkara tersebut. Bahwa untuk serangan balik itu diakui oleh ahli dari lembaga perlindungan saksi dan penguasa saat memberikan keterangan di persidangan menyatakan bahwa menurut penilaian kami LPSK, laporan cincin adalah serangan balik akibat terdakwa melapor dan pelapor terhadap permasalahan KDRT, sehingga terdakwa patut mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dan diminta dalam pasal 10 Undang-Undang LPSK dan terdakwa tidak dapat dituduh baik pidana maupun perdata.
Tidak ada satu saksi yang melihat terdakwa mengambil cincin berusaha lapor tersebut. Dan yang kelima, terkait dengan jurisprudensi yang digunakan oleh tunggal adalah dulu perkara yang berbeda dengan perkara quo. Bahwa berdasarkan halaman 17 Undang-Undang Peradilan Jaksa Penuntut Umum disebutkan bahwa terdapat jurisprudensi yang putusan pengadilan negeri Lamongan nomor 143 dan seterusnya dalam hal ini berbeda dengan keluarga dengan terdakwa adalah Sintami. Terdakwa Sintami merupakan istri sah dari saksi Hamzah dan melakukan tidak sudah dalam keluarga dan seterusnya yang dihitung 5 bulan. Bahwa setelah kami mengkaji dan mempelajari dengan seksama jurisprudensi tersebut sebenarnya kami sampaikan juga sebagai bukti dengan bukti tertuju dalam ini ternyata diperoleh fakta bahwa dulu perkara yang sebelumnya dalam putusan jurisprudensi tersebut sungguh berbeda jauh dengan permasalahan aku yang ada saat ini. Sebab dalam perkara Sri Utami merupakan saksi sah dari saksi tersebut dinyatakan bersalah bukan karena tertuju atau waktu sebenarnya dengan barang tersebut setelah adanya perceraian. Di mana faktanya sudah bercerai. Kami sudah bercerai sejak tanggal 25 Juli 2009, sementara perselingkuhannya terjadi pada tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan 3 Oktober 2011. Dari perkembangan dari sampaikan. Nomor 6, tidak ada somasi mengenai pengembalian cincin sebagaimana didalilkan oleh jaksa penuntut umum. Bahwa sebagaimana itu di persidangan bahwa apa yang didalilkan terdakwa sudah diminta mengembalikan cincin melalui somasi, namun tetap saja tidak dikembalikan hanyalah dalil bukan dalil. Sebab terbukti bahwa somasi yang dimaksud tidak meminta untuk pengembalian cincin, tetapi untuk terdakwa kembali ke Surabaya dalam waktu 3 hari serta penawaran perdamaian yang dilakukan bersamanya, sebagaimana yang kami lakukan. Hal ini membuktikan bahwa jaksa menyatakan klien kami tidak berbuat apa-apa meskipun telah disomasi adalah asumsi liar yang jauh dari fakta. Bahkan seorang ahli prosedur ketika di persidangan kami tanyakan tentang substansi surat somasi tersebut juga menyampaikan bahwa tidak ada satupun dalam surat ini atau somasi ini yang meminta pengembalian cincin. Dengan demikian terbukti bahwa klien kami bukanlah seorang yang memiliki niat batin untuk menguasai tanpa hak barang milik pelapor, sehingga sungguh ironis bagi memang pelapor dahulu adalah orang yang sempat mencuri hartanya, kini malah dituduh mencuri hartanya. Nanti saya kemudian terkait fakta persidangan kami akan dibacakan. Analisis yuridis terhadap fakta yang di pasal yang dilaporkan. Majelis hakim yang kami muliakan, dasar untuk yang kami hormati dan sidang yang kami hormati, bahwa terdapat keseluruhan tersebut menurut jaksa sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut tanggal 6 Juli 2003 dibanding tindak pidana yang diatur diancam dalam pasal 1 yang perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam pasal 367 ayat 2 KUHP. Majelis hakim yang mulia, unsur setiap orang dalam membuktikan surat dakwaan kami akan membuktikan unsur dari pasal-pasal yang dakwaan, sehingga dalam membuktikan dakwaan bahwa terbukti atau tidak melanggar pasal 3 dan 7 kami mulai dengan mengkaji unsur setiap orang dalam perkara ini. Sebagaimana ditegaskan dalam jurisprudensi Mahkamah Agung dari nomor 951 dan seterusnya, bahwa unsur setiap orang adalah kata ganti dari barang siapa, sehingga unsur ini baru mempunyai arti jika dikaitkan dengan unsur yang lain. Selain itu dalam hukum pembuktian yang pokok harus dibuktikan dalam delik bukti atau standar delik sebagaimana disampaikan dari perbuatan pidana yang dilakukan pada terdakwa, yaitu adanya perbuatan pidana dengan maksud memiliki suatu barang milik orang lain. Pembahasan unsur setiap orang dalam teori hukum pidana sebagai subjek hukum pada umumnya adalah manusia pribadi atau badan hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sehingga menurut hemat kami di kuasa hukum terdakwa bahwa pengertian unsur setiap orang dapat disepadankan atau diartikan sebagai pengertian barang siapa karena terhadapnya dapat dikatakan bahwa pidana dengan menggunakan subsidi. Unsur setiap orang menurut pendapat dan pandangan kami tidak dapat dikatakan terbukti hanya karena identitas terdakwa sama dengan pelaku perbuatan tidak sebagaimana yang dikatakan dakwaan. Lebih tidak terpercaya bila dinyatakan telah terbukti hanya sekedar karena terdakwa juga adalah salah satu hukum yang mampu bertanggung jawab secara pidana. Dengan demikian maka dalam terbuktinya kemampuan bertanggung jawab secara pidana adalah selalu dalam kaitan persesuaian perbuatan yang dilakukan dengan unsur tidak pidana yang dilakukan, karena unsur setiap orang bukan merupakan delik. Dengan perkataan terbukti tidaknya unsur sesuatu tidak pidana harus dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan. Apakah perbuatan itu pernah dilakukan atau perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau sikap pelaku?
beberapa bukti-bukti yang kami anggap sudah dibacakan dan itu juga untuk surat-surat yang kami lakukan majelis. Kemudian dari kemungkinan menurut hemat kami, maka unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 367 ayat 2 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Nah, jadi saya yang kemuliaan dasar penduduk yang terhormat dan sidang yang kami hormati. Kemudian kedua unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kekayaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan itu jika dia adalah suami atau istri yang terpisah beda dan ranjang atau terpisah kekayaan, atau jika dia adalah keluarga saudara dan sepeda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang dari kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan pembukaan secara pembuat dan kegiatan. Pengertian perzinahan dalam keluarga menurut beberapa ahli dalam buku-buku yang kemudian kami kutip di dalam ini yang kami bacakan menjelaskan bahwa undang-undang sendiri sebenarnya tidak memberikan suatu sebutan bagi tindak-tindak pencurian yang dibicarakan oleh undang-undang yang diatur semua dalam pasal 367 dalam urusan seperti itu. Yang kami bacakan menurut PAF Lamintang bahwa perceraian merupakan berbeda seperti itu dan perceraian merupakan yang paling banyak diatur dalam kitab undang-undang perdata, sehingga Indonesia memaknai kitab undang-undang isinya tidak jauh berbeda dengan apa yang kitab undang-undang dan yang mengadopsi kitab undang dari Belanda, terutama masalah tidak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pidana 2 yang berisi jika orang itu suaminya, istrinya yang sudah dibebaskan dari kewajiban tinggal serumah dengan istri atau suaminya, atau keluarga saudara atau keluarga sebelah baik dalam keturunan yang lurus maupun keturunan menyimpang dalam daya dua, maka terhadap orang itu sendiri hanya dapat dilakukan juga kalau ada pengaduan dari orang yang telah dilakukan. Tadi saya yang mulia, sebelum bersama ini kami akan mengulas apa-apa yang diatur dan ditentukan dalam pasal 233 dan 249 bahwa data mengenai bisa meja maupun bisa ranjang sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 32. Selanjutnya kami akan dibacakan. Bagi saya yang mulia bahwa unsur pasal 362 ayat 2 khususnya mengenai frasa jika ada suami istri yang terpisah dari harta kekayaan berdasarkan penjelasan di atas ditambah dengan fakta persidangan terbuka tidak satu pun bukti maupun tidak adanya satu putusan pengadilan di perbuatan maupun mengenai adanya permohonan bisa meja maupun bisa ranjang antara terdakwa dan pelapor. Ditambah lagi fakta bahwa antara pelapor dan terdakwa selama ini masih tinggal bersama di rumah yang sama sebelum perceraian dilakukan. Terdakwa dan pelapor masih ada hubungan lakukan suami istri sebagaimana kewajiban dilakukan, maka dengan demikian demi hukum tidak ada bisa meja maupun bisa ranjang antara terdakwa dan pelapor. Sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa sejarah dengan hal tersebut juga disampaikan oleh Prof. Aris Yono menyangkut bisa meja bisa ranjang adalah terpisah betul rumah tempat tinggal antara terdakwa dan pelapor. Demikian juga kami melampirkan bukti surat dan seterusnya. Tadi saya mengatakan bahwa kaitannya untuk unsur maksud memiliki sudah jelas dan terungkap jika terdakwa tidak ada maksud memiliki cincin pelapor tersebut. Sebagaimana terungkap pada persidangan bahwa cincin tersebut terbawa oleh terdakwa bukan karena faktor sengaja dimiliki oleh terdakwa sebab terdakwa saat pergi meninggalkan rumah pelapor saat itu secara terburu-buru untuk menyelamatkan diri dan anak-anak akibat PDT yang dilakukan terus-menerus oleh pelapor. Di mana cincin itu juga tidak diketahui terdakwa jika itu terbawa bersama dengan barang-barang milik terdakwa. Hal ini sebagaimana bukti yang terungkap di persidangan bahwa kotak perhiasan terdakwa pun tidak sempat dibuka dan melihat apa isinya ketika terdakwa sampai di Jakarta. Di mana terdakwa juga baru mengetahui kalau cincin tersebut ketika ditanya oleh pelapor sesuai dengan bukti percakapan yang juga kami lakukan dalam pembelajaran ini. Di mana saat itu juga terdakwa telah menyatakan akan mengembalikan dan memang benar saat ke Surabaya terdakwa telah ingin mengembalikan tetapi tetap saja ditolak oleh pelapor. Bahwa dengan demikian maksud memiliki sebagaimana ditentukan dalam unsur kedua ini sangat jelas dan terang tidak terpenuhi. Bahkan ahli Profesor Jono pada saat pemeriksaan persidangan juga menyampaikan bahwa ketika diminta keterangan oleh penyidik diperlihatkan fakta-fakta hukum percakapan dan upaya pengembalian cincin oleh terdakwa dengan pelapor maupun oleh pelapor menunjukkan tidak ada niat batin atau mensrea untuk mencuri cincin tersebut. Itu kan bukti kenyataan Profesor Jono tersebut. Bahwa berdasarkan fakta hukum
tentang percakapan antara pelapor dengan terdakwa mengenai cincin dan upaya pengembalian yang disampaikan oleh pemeriksa ini berdasarkan periksa peristiwa hukum kasus menurut analisa pendapat ahli bahwa salah satu unsur 3 dan 2 KUHP terkait dengan unsur maksud memiliki secara mengumum belum terbukti karena terdapat fakta bahwa tidak ada unsur dengan sengaja membawa barang untuk dimiliki dengan melawan hukum, akan tetapi barang terbawa dan ketika akan dikembalikan oleh terdakwa namun pelapor menolak agar diproses hukum saja. Karena itu menurut ahli tidak ada niat batin atau mensrea bagi terdakwa untuk mewujudkan delik pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 2 KUHP maupun pasal 367 ayat 2. Bahwa menurut pendapat ahli, upaya pengembalian cincin dari terdakwa kepada ayah pelapor meskipun tidak mau diterima oleh ayah pelapor, namun hal tersebut sebagai cermin dan bentuk niat baik terdakwa yang menunjukkan tidak ada maksud atau niat batin mensrea terdakwa untuk memiliki barang atau cincin yang terbawa. Karena itu perbuatan terdakwa yang peristiwa hukum sebagaimana belum dapat dikategorikan atau dikualifikasikan sebagai niat jahat yang bersifat malah inse maupun malah prohibitif. Sehingga dari pembuktian ini menurut hemat kami, maka unsur mengambil barang sesuatu atau sebelumnya sebagai kepunyaan orang lain dengan maksud memilih secara melalui jika dia adalah suami istri dan seterusnya sebagaimana dimaksud pasal 367 ayat 2 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Itu analisa dakwaan pokok yang dibacakan selanjutnya pada penuntut dan permohonan. Majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut yang terhormat dan sidang yang kami hormati, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya pembelaan terhadap peristiwa, kami bangun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah, yang mana menurut kami tidak ada perbuatan tindak pidana khususnya perbuatan pencurian dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atas dalil dari menurut ini selain memohon dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk diberikan keputusannya bahwa nasib baik dan nasib buruk terdakwa Krisni Yuwanwang atau ketiga anaknya akan sangat tergantung dengan putusan majelis hakim. Putusan itu ada di tangan majelis hakim. Meskipun kami meyakini bahwa membuat dan memutus suatu perkara tidak semudah kembali lapangan, memutus suatu perkara memerlukan pertimbangan yang dalam, yakni melihat fakta dan hukumnya. Premis kalau tidak setuju dengan putusan silakan menggunakan hak banding seharusnya ditinggalkan. Sikap seperti ini hampir menjadi penistaan atas penegakan majelis hakim langsung mempertimbangkan betul manfaat negara dan hukuman yang dilakukan. Karena beban hukuman itu bukan hanya akan ditanggung oleh terdakwa seorang diri saja, tetapi akan dialami oleh ketiga anak yang masih di bawah umur dan sedang dibesarkan oleh terdakwa sebagai seorang ibu. Majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut yang kami hormati dan sidang yang kami hormati, kami menyadari bahwa beban berat untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana yang layak adil kepada terdakwa sebelumnya terdakwa sudah majelis hakim. Dan kami sekali lagi memahami bahwa hal itu adalah merupakan beban berat. Pada saat yang sama kami juga melihat adanya ruang terbuka lebar bagi majelis hakim untuk memutus perkara ini dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan sesuai dengan rasa keadilan. Itu mulianya tugas profesi hakim dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Hakim dilamakan sebagai wakil Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Suci, Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Tahu, Maha Jujur, sehingga sebagai utama dari fungsi negara Indonesia tanpa dimaknai dengan pelaksanaan prinsip tiada hukuman sama, sehingga kami sangat mengharapkan kebijaksanaan yang penuh kesucian dan rasa sayang serta kejujuran yang mendasar dalam menentukan keputusan terhadap terdakwa. Bahwa pendapat dan penilaian kami terhadap perkara ini telah kami sampaikan di hadapan majelis dan pandangan kami apa yang dilakukan kepada terdakwa keseluruhan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena tidak ada maksud memiliki pada diri terdakwa serta tidak terpenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, serta terdakwa tersebut tidak mempunyai niat baik untuk berusaha menginginkan barang tersebut, tetapi tetap saja ditolak. Selama proses penyidikan persidangan terdakwa berjalan, terdakwa menunjukkan sikap bertanggung jawab dan empati dan bersikap sopan selalu menjawab pertanyaan dari jaksa penuntut umum penasihat hukum yang mulia dengan jelas dan tegas. Sebelum lebih lanjut kami meminta agar majelis hakim melakukan keputusan berdasarkan nomor 2 bukti serta dengan keyakinan izinlah kami menyampaikan hal yang beringatkan terdakwa yang bisa sebagai berikut. Satu, terdakwa yang merupakan korban KDRT yang tragis yang saat ini sedang memperjuangkan rasa keadilan atas derita yang dialami sebagai korban KDRT. 2, terdakwa keseluruhan adalah sebagai terlindung pada lembaga perlindungan saksi korban atas tindak pidana KDRT yang oleh mantan suami kasus adalah saksi pelapor. 3, terdakwa tidak pernah dihukum dengan putusan pengadilan tetap
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga khususnya untuk ketiga anaknya yang masih di bawah umur. Terdapat 5. Terdakwa selalu bersikap sopan selama persidangan dan telah menunjukkan itikat baik dengan selalu menjawab pertanyaan dari penasihat hukum dan yang mulia majelis hakim dengan secara jelas dan terang. Kemudian permohonan kami, berdasarkan seluruh dalil-dalil yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan menyatukan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Krisni Yuwangun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan 1 dan dakwaan 2. 2. Membebaskan terdakwa Krisni Yuwangun dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskannya dari segala tuntutan umum. 3. Memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. 4. Menempatkan dia kepada negara. Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sebuah hukum. Doa kami, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada majelis hakim yang mulia dalam mengadili dan memutus perkara ini. Amin. Demikian disampaikan atas kebijaksanaan kami lakukan. Terima kasih. Salam dan hormat kami kuasa hukum terdakwa. Terima kasih. Kemudian ada tambahan dari manusia pribadi. Dibacakan? Silakan. Siapa poin-poinnya aja? Banyak ya? Percaya. 2, 3 setuju. Yang mulia majelis hakim yang saya hormati, Bapak Malika dan saya hormati, Ibu Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati, pengacara yang saya banggakan. Izinkan saya Krisni Yuwangun menyampaikan suara hati saya terdalam yang merasa jadi korban perlakuan tidak adil dari mantan suami saya, dan ternyata saat ini malah saya justru dijadikan korban kriminalisasi untuk kasus yang benar-benar tidak saya lakukan. Sekali lagi yang mulia, saya hanya korban pengkhianatan dan kekerasan fisik dan mental dari suami saya, dan sekarang malah dijerumuskan ke dalam masalah pelik yang benar-benar melukai hati saya. Yang mulia, saya hanya sekedar ibu rumah tangga biasa dengan 3 orang anak yang saat ini masih menjadi. Selama menjadi istri dari Esa dan dari Susanto, saya telah berusaha mengabdi sebagai seorang istri yang baik, setia, dan menurut apapun yang dikehendaki oleh suami saya. Selama 10 tahun awal perkawinan kami, semua berjalan baik-baik saja. Sampai prahara rumah tangga kami itu datang dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami saya dengan segala hotelnya sendiri. Pada saat perselingkuhan itu saya ketahui, saya berusaha keras untuk menyadarkan suami saya. Tapi bukan tanggapan baik yang saya terima, tapi justru kekerasan fisik dan verbal yang saya terima selama kurun waktu 4 tahun, dari 2017 sampai dengan 2021. Sudah berulang kali saya disakiti, dipukul, dibanting, dihina, diusir, dicekek, bahkan diancam akan dibunuh. Saya terpaksa menguatkan diri sekuat tenaga mempertahankan rumah tangga kami. Hal itu terpaksa saya lakukan semata-mata hanya demi anak-anak saya. Karena anak sulung saya sudah mengalami depresi berat dan sudah tidak ada niat untuk hidup. Maka dari itu saya berjuang dan bertahan demi anak saya. Meskipun sudah disakiti berulang kali, saya masih tetap melayani suami saya Irsan sebagai suami istri dengan hati yang hancur lebur. Dan puncaknya pada tanggal 12 Mei 2021 dini hari, entah kerasukan setan mana atau selepas mengkonsumsi obat terlarang apa, untuk alasan yang sepele malam itu saya diusir, diseret, dianiaya di depan anak sulung saya dan di depan anak saya lainnya. Bahkan saat anak sulung saya Rafael berusaha melindungi saya, dia pun mengalami kekerasan fisik dari ayah kandungnya. Bagi saya, peristiwa tragis itu adalah puncak dari pertahanan terakhir saya untuk menyelamatkan keluarga saya. Apalagi saat itu anak saya, Rafael, yang memohon kepada saya agar kami sekeluarga segera keluar dari rumah itu demi menyelamatkan jiwa saya dan adik-adiknya. Karena dorongan kami sang permohonan anak-anak yang sudah tidak tahan lagi menerima perlakuan ayahnya, saya pun meminta izin kepada kedua mertua saya, dan akhirnya mertua mama yang menyarankan dan mengizinkan saya untuk keluar rumah demi keselamatan jiwa kami dan anak-anak. Pada saat izin dari mertua saya terima,
Saya panik, buru-buru untuk menyelamatkan diri dengan membawa barang-barang yang kami butuhkan, terutama barang-barang anak saya, termasuk keperluan sekolah. Jadi saat itu sama sekali saya tidak berpikir sedikit pun bahwa akhirnya ada barang yang dititipkan Irsan tidak sengaja terbawa oleh saya. Dan saya sudah beberapa kali berusaha mengembalikan cincin tersebut, namun selalu ditolak Irsan. Di Jakarta pun saya mengurus dan merawat 3 anak sendiri tanpa bantuan babysitter ataupun asisten rumah tangga. Ditambah saya sudah menjadi single parent, saya juga sudah mulai bekerja sendiri untuk menafkahi dan menghidupi 3 anak saya. Demi Tuhan tidak ada niat saya sedikit pun untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, kecuali hanya ingin menyelamatkan diri dan anak-anak saya dari perlakuan suami saya yang sudah di luar batas kemanusiaan. Sekali lagi untuk masalah cincin ini, saya sama sekali tidak tahu kalau terdakwa seperti yang sudah saya jelaskan terdahulu. Manakala diminta oleh Irsan pun, saya pasti akan menyerahkannya. Karena menurut saya ini hanya barang titipan saja. Terkadang saya berpikir, bukankah seharusnya Irsan yang menitipkan barang dia, yang seharusnya yang berusaha keras mengambil dari saya saat dia datang ke Jakarta. Nyatanya setiap kali dia mengunjungi anak-anaknya berkali-kali di Jakarta, hal itu tidak dia pernah lakukan, dia tidak pernah meminta. Bahkan papa mertua pun saat mengunjungi cucunya ke rumah saya, beliau juga tidak mau menerima cincin itu. Yang Irsan dan mertua inginkan adalah agar saya dan anak-anak kembali pulang ke Surabaya. Jujur saya dan anak-anak sudah tidak sanggup lagi menghadapi trauma dan tekanan yang sudah saya alami selama 4 tahun, sehingga saya menolak untuk kembali ke Surabaya. Dan keputusan saya dikuatkan oleh mama papa saya dan keluarga besar saya yang mengkhawatirkan keselamatan jiwa saya kalau saya kembali ke Surabaya. Lalu setelah mendapat penolakan dan gagal membujuk saya dalam laporan polisi terkait KDRT, tiba-tiba Irsan melaporkan saya untuk pencurian cincin. Ini bagi saya hanya merupakan perbuatan balas dendam dari Irsan kepada saya. Dan yang membuat saya bingung, mengapa laporan aneh seperti ini kok bisa diproses sampai tahap pengadilan. Bagi saya buta hukum, hal ini sangat menjanggal dan membingungkan dan sangat tidak konkret. Yang mulia majelis hakim yang saya hormati, dalil-dalil hukum pembelaan saya yang sudah disampaikan oleh penasihat hukum saya, di samping itu sudah ada kesaksian baik dari pihak Irsan maupun dari pihak saya, antara lain saksi fakta pengalaman saya, Pak Rudi SKP, dan saksi ahli Profesor Bambang Sajiono, dan saksi ahli dari LPSK. Semua sudah didengarkan keterangan dalam persidangan ini. Saya percaya, sangat percaya, yang mulia majelis hakim telah mengetahui dengan pasti asal muasal kasus ini terjadi. Pada kesempatan ini dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya hanya memohon, saya menuntut hati nurani yang mulia majelis hakim agar saya diberikan keadilan seadil-adilnya, karena saya benar-benar tidak melakukan apapun yang dituduhkan. Semua ini demi masa depan anak saya yang masih kecil, yang masih membutuhkan pendampingan dan pembinaan dari saya sebagai ibu kandungnya. Saya tidak ingin anak-anak saya sudah menjadi korban pinjaman ayahnya semakin menderita lagi. Izinkan saya kembali melanjutkan hidup saya bersama anak-anak saya dengan hidup baru dengan lembaga baru. Biarkan hanya saya saja jadi korban kekerasan dari mantan suami saya. Tapi saya mohon jangan sampai ada anak-anak saya yang tidak berdosa menanggung lagi akibat kelakuan ayahnya. Sekali lagi saya memohon pada yang mulia untuk membebaskan saya dari segala tuntutan dan dakwaan jaksa, karena saya benar-benar tidak bersalah apapun. Saya hanya korban yang mulia. Saya percaya para hakim dan majelis hakim dan juga mungkin yang memiliki istri ataupun anak perempuan pasti memahami penderitaan yang saya alami. Terakhir, saya berserah pada Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa dan Maha Mendengar, agar berkenan membuka pintu hati nurani kebajikan kepada yang mulia majelis hakim yang sangat saya percaya akan memberikan keadilan seadil-adilnya kepada saya. Terima kasih, semoga Tuhan selalu memberkati, semoga Tuhan bersama yang mulia majelis hakim. Ini sepertinya ada tambahan aja, surat tulisan tangan dari anak saya. Tinggal saja. Terima kasih. Masih.
Berapanya? CD-nya? Kopinya? Sudah. Mana dari itu dan menanggapi ya? 1 minggu lagi. Minggu ya, hari Senin tanggal 10. Nanti ya, jamnya? Jam 1. Belakang jam 1 ya? Kan lewat. Jam salah. Oke, nanti hari Senin depan tanggal 10 Juli jam 1 acara pertanggapan dari atas surat dakwa ya. Tadi ya. Apa? Bisa disampaikan terkait agenda pledoi tadi Bang? Oke, terima kasih. Sebagaimana tadi sudah kita lewati, merupakan agenda pembelaan ya. Pembelaan mana tadi dari kami sebagai tim kuasa hukum maupun dari surat terdakwa, bahkan ada tadi sebelum surat dari anaknya yang kemudian ditujukan kepada majelis. Pada intinya semua pembelaan yang kami sampaikan tetap kami berangkat dari fakta persidangan yang terjadi. Artinya kami berangkat dari kesaksian, kami berangkat dari bukti-bukti baik bukti surat, petunjuk dan pengakuan tersangka, kemudian saksi ahli dan sebagainya. Di mana kami sama-sama sudah ungkapkan tadi bahwa poin-poin pembelaan kami menunjukkan bahwa memang apa yang ada pada diri terdakwa, yakni sebagaimana dua terdakwa melakukan pencurian dengan maksud memiliki, benar-benar sama sekali tidak melekat pada diri terdakwa. Tidak ada mens rea itu, tidak ada maksud memiliki, sudah ada niat baik. Lalu mau apa lagi? Apakah ini pantas seorang yang sudah punya niat baik mau mengembalikan suatu barang tanpa sengaja dibawa, tanpa maksud memiliki, kemudian diproses sampai saat ini? Inilah yang harapan kami, sebagaimana permohonan kami, agar majelis bisa membebaskan terdakwa dari segala tuntutan, dari segala dakwaan, kemudian terdakwa bisa menjalani kembali hidupnya untuk bagaimana memperjuangkan kehidupan bahkan anak-anak 3 anak yang bersamanya. Ini harapan-harapan ini kami harap majelis juga pasti punya kebijaksanaan melihat secara jujur bagaimana bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya nanti pada kesempatannya. Memang tadi jaksa penuntut umum masih meminta 1 minggu untuk memberikan tanggapan atau eksepsi replik terhadap pembelaan kami. Kami nanti menunggu minggu depan seperti apa tanggapan daripada JPU terhadap pledoi yang kami sampaikan. Kira-kira kami dari kami seperti itu. Untuk Ibu Krisni bisa disampaikan catatan anaknya Bu yang disampaikan di meja persidangan tadi Bu? Kalau dari anak saya sih, dia hanya menyampaikan isi suara hatinya, bahwa dia benar-benar sudah sangat terluka, sangat kecewa, sangat trauma ya dari perbuatan ayahnya yang sebelumnya, yang selama berapa tahun kami di KDRT. Lalu dari situ anak saya hanya memohon kepada yang majelis hakim, memohon untuk menegakkan keadilan, untuk membela mamanya, untuk membebaskan mamanya. Karena selama ini saya sebagai single mother, single parents, saya hanya sendiri yang mengurus 3 anak saya, baik keperluan sekolah, ngantar anak ke sekolah, semua saya ngurus. Dari situ anak saya juga udah bilang kalau nggak ada mama, siapa yang akan ngurus kita? Saya juga udah nggak bisa jawab itu. Saya juga berharap ya, hanya bisa berharap bersandar sama Tuhan sih, Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang memberikan. Kalau dari harapan anak saya hanya berharap mamanya bebas, karena anak saya pun tahu mamanya tidak mencuri apa-apa, tidak berbuat salah, tidak berbuat jahat. Selama ini 4 tahun berturut-turut anak saya menyaksikan kekerasan yang dialami saya di depan mata dia melihat secara langsung. Maka dia tahu siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang jahat, siapa yang baik. Itu aja tadi yang isi dari surat hati anak saya. Terima kasih ya Bu ya.